Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Novitasari dari Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang filum Annelida. Yang pertama, pengertian Annelida. Filum Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang, atau ruas-ruas. Istilah kata Annelida berasal dari bahasa Yunani dari kata annalus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Jadi Annelida merupakan cacing dengan tubuh bersegmen triploblastik dengan rongga tubuh sejati hewan selomata dan bernapas melalui kulitnya. Selanjutnya, ciri-ciri dari filum Annelida. Yang pertama, hidup bebas. Ukuran tubuh 2 cm hingga 3 meter. Yang ketiga, bentuk tubuh triploblastik. 4. Memiliki segmen seperti cincin. 5. Memiliki sistem pencernaan yang lengkap. 6. Memiliki sistem peredaran darah tertutup. 7. Bernapas dengan permukaan tubuh, sebagiannya dengan insang. 8. Alat ekskresi berupa metanefredia. Selanjutnya, klasifikasi dari filum Annelida. Yang pertama, Polychaeta. Polychaeta merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu poly yang berarti banyak dan chaeta yang berarti rambut. Sehingga Polychaeta adalah kelas dengan rambut paling banyak di filum Annelida. Polychaeta memiliki bagian tubuh yang terdiri dari kepala, mata, dan sensor palpus, sedangkan hidup Polychaeta hidupnya di air. Gambar di samping merupakan contoh jenis dari Polychaeta. Yang pertama, Eunice viridis, yaitu cacing palolo, sebagai bahan makanan yang mengandung protein tinggi. Kemudian Nereis virens dan Natanz virens, yaitu cacing air laut. Kemudian Lycidice oila, yaitu cacing wawo, sebagai bahan makanan yang mengandung protein tinggi. Dan yang terakhir ada Nicola sp. Klasifikasi dari filum Annelida yang kedua yaitu Oligochaeta. Oligochaeta berasal dari bahasa Yunani dari kata oligo yang berarti sedikit dan chaeta yang berarti rambut. Kelas Oligochaeta merupakan kelas filum Annelida yang mempunyai sedikit rambut. Banyak anggota dari Oligochaeta yang hidup di dalam tanah atau tempat lembab, tetapi ada juga yang hidup di air. Gambar di samping merupakan contoh jenis dari Oligochaeta. Yang pertama, Tubuvex sp, yaitu cacing air tawar atau sutra yang berperan sebagai indikator pencemaran air. Yang kedua, Limbricus terrestris dan Peretima sp, yaitu cacing tanah yang berperan membantu aerasi tanah sehingga menyuburkan tanah. Dan yang terakhir, Perichaeta musica, yaitu cacing hutan. Klasifikasi filum Annelida yang ketiga yaitu Hirudenia. Hirudenia merupakan kelas filum Annelida yang tidak memiliki seta atau rambut dan tidak memiliki parapodium di tubuhnya. Tubuh Hirudenia yang pipi dengan ujung depan serta di bagian belakang sedikit runcing. Hirudenia hidup pada inangnya untuk menghisap darah dengan cara menempel. Gambar di samping merupakan contoh jenis dari Hirudenia. Yang pertama, Haemodipso zeylanice atau pacet, hidup di darat, tempat lembab dan menempel pada daun. Yang kedua, Hirudo javanica, yaitu lintah yang terdapat di Pulau Jawa. Ketiga, Dinopdelia ferox, yaitu lintah yang
terdapat di India. Yang keempat, Hirudo medicinalis atau lintah yang hidupnya di air tawar. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur tubuh pada Annelida, mulai dari mulut. Mulut ini terletak pada ujung interior yang disebut sebagai prostamium, tempat masuknya makanan sebelum menuju faring. Selanjutnya, ganglia otak. Ganglia otak yaitu kumpulan sel saraf yang terletak di depan faring. Selanjutnya, ganglia subparangial yaitu bagian dorsal yang disebut otak yang posisinya terletak di bawah farinx. Selanjutnya, faring. Faring yaitu alat pencernaan cacing, fungsinya yaitu untuk dapat menarik dan menelan makanan. Kemudian kerongkongan atau asefagus, yaitu tempat yang dibasahi lendir sebelum masuk ke tembolok. Pemompa pembuluh tembolok. Pemompa pembuluh tembolok ini yaitu tempat di mana makanan disimpan. Kemudian saraf ventral dengan segmen ganglia. Yaitu ganglia segmental yang dihubungkan dengan saraf ventral. Kemudian usus dan juga ada metanephridium yaitu sebagai alat ekskresi pada cacing tanah. Kemudian klitelum. Klitelum ini merupakan bagian dari sistem reproduksi. Kemudian anus yaitu tempat pembuangan zat-zat sisa. Kemudian skema susunan alat pencernaan pada cacing tanah. Alat pencernaan pada cacing tanah terdapat 7, mulai dari mulut untuk pencernaan makanan pada cacing tanah. Kemudian faring. Faring ini sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke asefagus. Kemudian asefagus. Asefagus, makanan akan menuju proses pencernaan. Kemudian tembolok. Makanan disimpan di dalam tembolok untuk dilunakkan sebelum menuju ke prosentriculus. Kemudian empedal. Itu tempat penggiling makanan. Kemudian usus untuk menyerap sari-sari makanan, dan yang terakhir yaitu anus untuk mengeluarkan hasil sisa metabolisme. Kemudian masuk pada pembuluh darah cacing. Cacing memiliki pembuluh darah tertutup. Yang pertama, lengkung aorta. Lengkung aorta adalah bagian dari aorta yang berdindingkan otot tebal sehingga mampu berkonsentrasi. Dinamakan lengkung aorta karena bentuknya melengkung. Pada masing-masing pembuluh darah ini memiliki fungsi yang cukup beragam, yakni yang pertama pembuluh darah punggung atau yang juga disebut dengan dorsal. Pembuluh darah dorsal ini memiliki fungsi untuk mengangkut darah agar bisa masuk ke jantung. Yang kedua, pembuluh darah perut atau pembuluh darah ventral. Pembuluh darah ventral ini memiliki fungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian pembuluh darah punggung atau dorsal dan pembuluh darah perut yang dihubungkan menjadi pembuluh darah kapiler. Selanjutnya, peranan Annelida.
Peranan Annelida yang pertama yaitu cacing tanah dapat menambah kesuburan tanah. Yang kedua, lintah telah lama digunakan dalam pengobatan secara tradisional, misalnya untuk menghilangkan racun dalam darah akibat sengatan hewan berbisa. Dan yang ketiga, lintah juga dapat menghisap darah hewan manusia pada saat berada dalam air. Sekian pembahasan mengenai filum Annelida dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.